Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang unsur intrinsik dari novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk karya Hamka. Kami yang beranggotakan saya sendiri, Suci Eka Nurfitri, Ahmad Wildan, Milinia Kitsiah, Dwi Puspa Anggraini, Amartya Dini, dan Syafa'a Asya Putri akan mempresentasikan sebagai berikut. Unsur intrinsik. Yang pertama, ada alur. Dalam novel yang berjudul Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, karya Hamka ini menggunakan alur maju dan mundur. Penulis awalnya menceritakan kondisi Zainuddin di masa lampau, di mana Zainuddin belum lahir. Kemudian, kembali ke masa sekarang yang berlanjut ke kisah kehidupan Zainuddin. Berikut ialah kutipan yang ada pada halaman 4. Ia dinamai oleh ayahnya Zainuddin. Sejak kecilnya telah dirundung oleh kemalangan. Untuk mengetahui siapa dia, kita harus kembali ke suatu kejadian di negeri kecil dalam wilayah Padang Panjang, yang kira-kira 30 tahun yang lalu. Kemudian, pada kutipan yang kedua, seorang anak muda bergelar pendekar Sutan, kemenakan Datuk Mentari Labih adalah pendekar Sultan kepala waris yang tinggal dari harta peninggalan ibunya. Karena ia tak bersaudara, menurut adat Minang Labau, amatlah malangnya seorang laki-laki yang tidak memiliki saudara perempuan yang akan menjaga harta benda, sawah, dan rumah nan gadang. Setelah ibunya meninggal, harta benda telah tergadai ke tangan orang lain. Dan kutipan yang terakhir, kini hidup Zainuddin telah sukses, namun hal itu bertolak belakang dengan kehidupan Aziz. Suatu hari, Aziz bertemu dengan Zainuddin dan kemudian menumpang rumah di rumah Zainuddin. Kedatangan mereka diterima oleh Zainuddin dan muluk dengan hati suci. Penerimaan sahabat kepada sahabatnya. Baik, selanjutnya latar tempat Mengkasar, halaman 4. Di tepi pantai di antara Kampung Baru dan Kampung Mariso, berdiri sebuah rumah bentuk mengkasar yang salah satu jendelanya menghadap ke laut. Di sanalah seorang anak muda yang berusia kira-kira 19 tahun duduk termenung seorang diri menghadapkan mukanya ke laut. Meskipun matanya terpentang lebar, meskipun begitu asyik dia memperhatikan keindahan alam di lautan Mengkasar, rupanya pikirannya telah melayang jauh sekali. Terbalik yang tak tampak di mata, dari lautan di dunia pindah ke lautan hayal. Lalu, latar tempat kedua yakni Minangkabau, halaman 20. Bila mana Zainuddin telah sampai ke Padang Panjang, negeri yang ditujunya telah diteruskannya. Perjalanan ke dusun Batipuh, karena menurut keterangan orang tempat dia bertanya, di sanalah negeri ayahnya asli. Baik, selanjutnya latar tempat yang ketiga yakni Jakarta, halaman 145. Ditinggalkannya Pulau Sumatera, masuk ke tanah Jawa, medan perjuangan penghidupan yang lebih luas. Sesampainya di Jakarta, disewanya sebuah kamar kecil di suatu kampung yang sepi bersama sahabatnya Muluk. Lalu, latar tempat yang terakhir yakni Surabaya, di halaman 168. Ajaib, sekian lama di Surabaya, baru sekali ini kita bertemu. Selanjutnya ada latar waktu. Latar waktu pagi. Pagi-pagi sebelum perempuan-perempuan membawa niru dan tampian ke sawah, dan sebelum anak-anak muda menyandang bajaknya. Kutipan ini terdapat pada halaman 26. Selanjutnya adalah latar waktu siang. Demikian seketika lohor hampir habis. Orang tua itu pun pulang ke rumahnya, diiringi oleh kedua cucunya. Lohor di sini adalah waktu zuhur, waktu yang terjadi pada siang hari. Kutipan ini terdapat pada halaman 29. Selanjutnya ada latar waktu sore. Matahari telah hampir masuk ke dalam peraduannya dengan amat perlahan, menurutkan perintah dari alam goib. Ia berangsur turun ke dasar lautan yang tidak kelihatan ranah tanah tepinya. Kutipan ini terdapat pada halaman 3. Selanjutnya ada latar waktu malam. Demikianlah
Hampir seluruh malam Hayati karam di dalam permohonan kepada Tuhan. Kutipan ini terdapat pada halaman 36. Selanjutnya ada latar suasana. Latar suasana mengharukan. Setelah selesai surat itu dibacanya, dilihatnya Muluk kembali. Kiranya kelihatan oleh Muluk pipinya telah penuh dengan air mata. Kutipan ini terdapat pada halaman 200. Selanjutnya ada latar suasana menegangkan. Dia terhenyak di tempat duduknya, badannya gemetar dan perkabaran itu dibacanya terus. Kutipan ini terdapat pada halaman 201. Saya Milenia Kicia ingin melanjutkan presentasi pada bagian tokoh dan penokohan. Tokoh pertama yaitu ada Zainuddin. Zainuddin merupakan seorang pemuda yang baik hati. Kutipannya yaitu Zainuddin seorang yang terdidik lemah lembut, ahli syair, ahli seni, dan lebih suka mengalah untuk kepentingan orang lain. Terdapat pada halaman 27. Dan Zainuddin juga memiliki sifat yang bertawakal. Bukti kutipannya yaitu kalau dia tertolak lantaran dia tidak beruang, maka ada tersedia uang Rp3.000 yang dapat dipergunakan untuk menghadapi gelombang kehidupan sebagai makhluk yang tawakal. Halaman 118. Sifat Zainuddin yang ketiga yaitu sering putus asa tapi cepat bangkit lagi. Buktinya yaitu pada kutipan halaman 115. Mendengar segala cerita yang keluar dari mulut orang tua itu, mata Zainuddin kembali terbuka. Lebih-lebih mendengar perempuan itu menceritakan kebaikan hati Muluk yang selama ini hanya berkenalan dari jauh saja dengan dia. Tokoh yang kedua yaitu ada Hayati. Hayati merupakan sosok perempuan yang cantik. Terdapat pada halaman 81 dengan bukti kutipan itu Hayati yang cantik yang menerbitkan iri hati dalam kalangan kawan-kawannya. Yang kedua itu penurut. Kutipannya bagaimana yang akan baik kata Nini Mama saja, saya menurut. Terdapat pada halaman 106. Lalu yang ketiga adalah murah senyum. Kutipannya itu terima kasih Tuhan atas budi yang baik itu, ujar Hayati sambil senyum. Halaman 25. Yang ketiga yaitu ada Aziz. Aziz memiliki sifat yang kejam, terdapat pada halaman 181. Dengan bukti kutipan yaitu ketika akan meninggalkan rumah itu masih sempat juga Aziz menikam kata-kata yang tajam ke sudut Hayati. Yang kedua itu suka berjanji. Pada halaman 170 dengan bukti kutipan sudah sekian lama Tuan Aziz dari janji ke janji saya. Saya tidak sabar lagi, akan saya minta pertolongan yang berwajib. Halaman 170. Lalu yang ketiga suka berjudi dan main perempuan. Bukti kutipannya itu dia pergi berjudi. Kalau sudah menang, maka uang kemenangan itu dibawanya bersama teman-temannya untuk mencari perempuan. Halaman 168. Sudut pandang. Pada novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, karya Hamka menggunakan sudut pandang orang ketiga tunggal karena menyebutkan dan menceritakan secara langsung karakter pelakunya secara gamblang. Penggalan cerita pada novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk karya Hamka sebagai berikut. Di tepi pantai, di antara Kampung Baru dan Kampung Marisol, berdiri sebuah rumah bentuk mengkasar, yang salah satu jendelanya menghadap ke laut. Di sanalah seorang anak muda yang berusia kira-kira 19 tahun duduk termenung seorang dirinya, menghadapkan mukanya ke laut. Meskipun matanya terpentang lebar, meskipun begitu asik dia memperhatikan keindahan alam di lautan Makassar, rupanya pikirannya telah melayang jauh sekali ke balik yang tak tampak di mata. Dari lautan dunia pindah ke lautan hayal. Halaman 4. Saya, Syafa'a Asyarahma, akan melanjutkan pembahasan tentang amanat yang terkandung dalam novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Dalam novel ini memiliki banyak pelajaran dan amanat bagi pembacanya. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita tidak boleh melihat seseorang berdasarkan materinya saja, karena materi tidak dapat menjanjikan suatu kebahagiaan, seperti yang dialami oleh Hayati yang menikahi pemuda kaya raya bernama Aziz, karena ternyata Hayati tidak bahagia atas pernikahannya itu, yang disebabkan oleh sikap Aziz yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua, jika cinta itu berasal tulus dari hati yang dalam,
kita tidak perlu memaksakan cinta untuk dimiliki. Yang ketiga, jika cinta kita tidak tersampaikan, kita harus bisa menjaga cinta itu dengan baik. Yang keempat, dalam hidup kita harus bisa memiliki tujuan dan tidak mudah putus asa. Berikut ini ada kutipan dalam novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk untuk mendukung amanat yang dipaparkan tadi, yaitu, demikian penghabisan kehidupan orang besar itu. Seorang di antara pembina menegakkan batu pertama dari kemuliaan bangsanya, yang hidup didesak dan dilamun oleh cinta, dan sampai mati pun dalam penuh cinta. Tapi sungguh pun dia meninggal, namun riwayat tanah air tidaklah akan dapat melupakan namanya dan tidaklah akan sanggup menghilangkan jasanya. Demikian nasib tiap-tiap orang yang bercita-cita tinggi kesenangannya buat orang lain, buat dirinya sendiri tidak. Dalam novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, halaman 212. Selanjutnya, saya akan membahas unsur ekstrinsik latar belakang penulis. Latar belakang pengarang novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk hidup di lingkungan agama yang sangat kental sejak kecil, sehingga memberikan pengaruh terhadap karya sastra yang dihasilkannya. Seperti yang disebutkan tadi, judul karya sastra identik dengan agama dan kisah perjalanan hidup. Nilai-nilai yang terdapat pada novel. Nilai budaya. Zainuddin yang terusir dari tanah kelahiran sang ayah dan dikucilkan lantaran memiliki seorang ibu berdarah Bugis, sedangkan Hayati merupakan perempuan murni keturunan Minang. Dalam adat istiadat dan kebudayaan Minang yang sangat kental, di mana dalam novel ini suku Minangkabau sangat menentang pernikahan yang memiliki darah campuran atau mempunyai dua suku. Kutipannya, tak usah bicara. Rupanya engkau tidak mengerti kedudukan adat istiadat yang diperturun ternaik sejak dari Nini yang kedua, Datuk Perpati nan Sebatang dan Datuk Ketemanggung yang dibubutkan layu, yang dikisarkan mati, halaman 123. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.